Sosok berbadan besar mirip seperti gorila, namun tidak memiliki kepala. Satu persatu nama mereka dipanggil dengan nada yang sangat berat dan tidak ingin kalian selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu tidak aneh, banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Pulau Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang punya banyak destinasi wisata. Sebut saja seperti Gunung Butak yang tak pernah sepi pendaki. Gunung yang berada di antara Kabupaten Malang dan juga Blitar mempunyai keindahan alam yang memukau. Gunung Butak terletak berdekatan dengan Gunung Kawi dan memiliki ketinggian 2.868 mdpl. Kenapa sih dinamakan Gunung Butak? Karena dilihat dari kejauhannya, nampak seperti orang yang sedang tertidur terlentang memanjang dari Kabupaten Blitar hingga Batu. Dan bagian puncaknya mirip seperti kepala yang sedang tertidur. Sehingga gunung ini dinamakan Gunung Butak. Ada beberapa jalur untuk menuju ke Gunung Butak, seperti Panderman, Sirah Kencong, dan jalur lain yang katanya lebih menantang dan belum resmi. Dilihat dari pemandangannya yang indah, gunung ini ternyata memiliki misteri di dalamnya. Siapa sangka, gunung ini juga menjadi sebuah uji nyali tersendiri bagi para pendaki yang hendak mendaki gunung. Sebelum kita memasuki ke ceritanya, gue pengen kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua. T-shirt ataupun topi ini adalah produk dari Hoodieku. Dan Hoodieku adalah produk asli dari Indonesia. Gimana sih cara dapetin semua produk dari Hoodie ini? Teman-teman langsung aja pergi ke marketplace yang tersedia, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, maupun Instagramnya Hoodieku. Jadi tunggu apa lagi? Mau tampil lebih keren dan juga lebih fashionable? Nih, gue rekomendasiin Hoodieku aja. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Boli bersama 3 rekannya ketika melakukan pendakian ke Gunung Butak. 3 rekan si Boli yaitu Kerung, Suta, dan Bolang. Boli saat itu masih pemula dan baru pertama kali mendaki gunung. Awalnya, Boli merasa nggak tertarik untuk mendaki gunung tuh teman-teman semua. Tapi karena paksaan dari si Bolang ya, Boli pun menerima ajakannya untuk mendaki ke Gunung Butak. Singkat cerita, tibalah di hari H. Orang tua Boli melarangnya untuk naik gunung. Mungkin orang tua si Boli ini memiliki firasat yang tidak enak ya, mengenai anaknya yang ingin mendaki ke Gunung Butak. Namun siapa sangka, Boli pun akhirnya tetap kekeh dan berangkat juga. Mereka berempat dari Gresik menuju Kota Batu menggunakan sepeda motor dengan saling berboncengan ya. Di tengah perjalanan, mereka membeli miras terlebih dahulu di salah satu warung. Untuk apa sih? Untuk dibawa dan diminum selama pendakian. Mereka meminum miras tersebut layaknya minum es yang berwadah kantong kresek hitam.
seperti minum marimas ataupun teh jus. Perjalanan dari Gresik menuju Kota Batu mereka tempuh kira-kira 2 jam lamanya. Dan tepat di jam 6 pagi, akhirnya mereka sampai di Kota Batu. Di sini ia gunakan untuk istirahat sejenak sambil membeli logistik dan jajanan di salah satu minimarket. Bolly yang belum memiliki pengalaman mendaki gunung, ia ini salah kostum teman-teman semua. Bolly memakai jaket Levi's yang mirip kayak anak rock and roll tuh. Dari segi perlengkapan, mereka juga salah membawa tenda ya. Sedangkan untuk perbekalan, mereka membawa bekal yang sesuai dan cukup lah. Karena sudah terlanjur, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke menuju base camp. Sesampainya di base camp Paderman, mereka kembali mengecek seluruh perlengkapan yang ia bawa serta packing ulang. Tak lupa juga, mereka sarapan terlebih dahulu sambil meminum miras yang ia beli di jalan tadi. Tepat di jam 8 pagi, akhirnya mereka mulai pendakian. Trek dari base camp menuju ke pos 1, jalurnya masih terkesan landai, yaitu melewati perkebunan penduduk tuh. Dan kita akan disuguhi hamparan hijau pemandangan Kota Batu. Nah, setelah 1 jam berjalannya, akhirnya mereka sampai di pos 1, yaitu sumber air. Di pos 1 ini, mereka gunakan untuk istirahat sejenak sambil merokok dan juga meminum miras. Karena treknya ini masih landai dan belum begitu capek ya, serta rokok di tangan mereka ini sudah habis dihisap, akhirnya mereka lanjutkan kembali menuju ke pos 2. Formasi pendakian saat itu adalah Suta berada di depan, terus disusul oleh Kerung, baru Bolly, dan Bolang yang berada di posisi paling belakang. Dari pos 1 menuju ke pos 2, treknya mulai menanjak tuh teman-teman semua. Sebenarnya dari pos 1 ke pos 2 ini ada 2 percabangan jalan. Yang satu menuju ke arah tanjakan PHP, dan satu lagi adalah jalur milik warga. Tanjakan PHP ini mempunyai kekhasan tersendiri ya, dan alangkah baiknya memakai jenis sepatu yang sesuai untuk trekking. Setelah 1 jam lamanya mereka berempat ini berjalan ya, akhirnya sampailah di pos 2. Di pos 2 ini tidak ada sumber air, hanya tanah lapang dan panas saat siang hari. Seperti biasa, setiap pos ia gunakan untuk meminum miras dan sebatang rokok sambil ketawa-ketawa tuh. 10 menit sudah berlalu, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya. Perjalanan landai dan panjang dimulai. Trek akan mulai memasuki hutan dan didominasi oleh ilalang yang sangat tinggi dan panjang. Setelah beberapa jam, akhirnya sampailah di pos 3. Pos 3 ini merupakan percabangan antara jalur Paderman dan juga jalur Parangtejo Danau. Di pos 3 ini bisa muat untuk beberapa tenda yang lumayan cukup luas. Nah, di tempat ini atau di pos 3 ini mereka memasak mie terlebih dahulu karena mulai perut ini mulai lapar akibat meminum miras tersebut. Di saat mereka lagi makan, ada 1 orang pendaki yang saat itu juga turun tuh. Akhirnya Bolly nanya ke pendaki tersebut ya, "Mas, kalau udah sampai savana itu masih jauh gak sih?" "Waduh mas, masih jauh, masih lewatin hutan lumut dulu. Dan kemungkinan untuk ke savana itu ya berkisar 5 jam lagi mas," jawab pendaki seorang diri itu. "Buset dah 5 jam. Zaman apaan tuh mas? Zaman dinosaurus, brontosaurus," imbuh Bolly dalam keadaan sedikit mabuk. Setelah itu, pendaki tersebut pamit kepada rombongan Bolly dan melanjutkan perjalanan untuk turun. Sebelum pendaki itu pergi meninggalkan mereka, Bolly melihat sosok wanita menggunakan kain serba putih sedang melambai-lambai tangan kepadanya tuh. Jaraknya kurang lebih 20 meter membelakangi pendaki tersebut. Bolly mengira ya teman-teman semua, itu adalah efek dari dirinya setelah meminum miras. Ketika Bolly sedang menatap sosok wanita tersebut, tiba-tiba pundaknya ditepuk oleh si Bolang. "Bol!" Gak enak banget Bol ya. "Ojo ngelamun. Ndak mas, iku loh ono wedo awe-awe
Jawab Boli. Halah, paling halu lu Bol, ujar Bolang. Enak banget panggilannya Bol ya. Sebenarnya Bolang juga tahu kalau Boli ini ngelihat sosok wanita yang lagi melambai-lambai tangannya ke arah si Boli. Namun sebisa mungkin Bolang nggak mau bikin panik teman-temannya yang lain. Namun ternyata Kerung dan juga Suta melihat sosok apa yang dilihat oleh Boli. Namun keduanya sama seperti si Bolang ya. Mereka berdua ini tidak ingin membuat suasana itu menjadi hancur berantakan karena perihal sosok wanita yang sedang melambai-lambai tangannya ke arah si Boli. Setelah makan udah selesai, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Dan gak lupa juga untuk membereskan semua barang-barangnya terlebih dahulu. Yuk lanjut lagi yuk, ujar Bolang saat itu. Karena tidak ingin ada sesuatu yang tidak mengenakan terjadi, mereka pun melanjutkan menuju ke hutan lumut. Selama mereka sedang berada di hutan lumut, satu persatu dari mereka diberikan ketidaknyamanan di hutan lumut itu. Mereka berempat merasakan hal yang sama, yaitu seperti ada yang ngikutin dari belakang tuh. Alhasil, mereka ini saling diam-diaman tanpa mengungkapkan keresahan hatinya masing-masing tuh teman-teman semua. Dan ketika Suta ini berhenti dan menoleh ke arah kanan, Suta melihat satu sosok yang sedang duduk tuh. Lagi dan lagi, Suta hanya bisa diam dan lebih memilih untuk tidak ngomong hal tersebut kepada teman-teman yang lainnya. Gak cuma si Suta aja, Boli pun merasakan hal yang sama. Ketika Boli menengok ke arah belakang, ternyata sosok itu adalah sosok perempuan yang berada di pos 3. Sosok perempuan tersebut berhenti mengikuti mereka ketika telah sampai di sabana. Namun siapa sangka, kengerian baru terjadi ketika mereka sampai di sabana tepat di waktu maghrib. Boli dan teman-temannya mendirikan tenda yang kebetulan tenda mereka ini bersebelahan dengan tenda pendaki rombongan yang lain. Setelah tenda sudah jadi, mereka pun langsung mulai memasak. Namun naas, kompor yang mereka gunakan tiba-tiba rusak. Akhirnya mereka berempat ini mencari cara agar malam itu bisa masak. Mau nggak mau, mereka harus mencari kayu bakar terlebih dahulu untuk mengganti kompor yang rusak tadi. Di saat Bolang dan Boli keluar tenda untuk mencari kayu bakar, ternyata tenda yang di samping mereka itu nggak ada. Lah, Bol, kok cepat banget ya turunnya? Yang rombongan di samping tenda kita tadi ya? Mana nggak ada suaranya lagi pas packing, ujar Gilang. Mungkin kita nggak dengar kali Lang. Tadi kan si Suta nyalain musik box kenceng banget, imbuh Boli. Singkat cerita, kayu sudah terkumpul. Akhirnya, Boli dan Bolang kembali menuju ke tenda dan dilanjutkan untuk masak. Setelah masakan udah jadi, akhirnya mereka makan bersama-sama sambil ketawa-ketawa efek dari miras itu. Untuk menikmati malam itu juga, mereka pun mengobrol sambil menyalakan musik box dan meminum miras. Baru saja beberapa gelas diputar ya, tiba-tiba musik box itu mati dengan sendirinya tuh. Padahal baterai dan musik box itu penuh gitu. Yang tadinya ketawa-ketawa sambil nyanyi, kini berubah drastis menjadi sepi dan tanpa omongan sedikit pun. Suara angin sabana pun kini seperti MP3 mereka. Binatang-binatang saling bersautan di antara pepohonan. Mereka merasakan ada yang aneh. Mereka pun masuk ke dalam tenda. Ketika sudah berada di dalam tenda, mereka mendengar suara pendaki yang baru sampai berkisar 6 orang tuh. Namun anehnya, tenda rombongan si Boli ini seperti diputar-putar oleh rombongan yang baru datang tadi tuh ya. Nah, dari dalam tenda, Boli ini teriak, "Baru sampai mas, mbak." "Lemah banget jam segini baru sampai," imbuh si Suta. Namun tidak ada jawaban dari pendaki tersebut. Di sini, mereka semua hanya bisa terdiam. Karena mereka yakin, ini bukanlah manusia, melainkan sosok penjaga tempat tersebut. Selain itu,
mereka juga mendengar suara auman harimau dan melihat dengan jelas bayangan tersebut sedang mengelilingi tendanya tuh. Gangguan demi gangguan pun terus bermunculan pada malam itu teman-teman semua. Dan tepat di jam 1 dini hari, mereka mendengar suara wanita ketawa dan sangat banyak. Dalam kondisi seperti ini, rombongan Bolly diselimuti dengan rasa takut yang luar biasa dan membuat bulu kuduk mereka merinding sejadi-jadinya. Padahal pada malam itu tidak ada rombongan pendaki lain kecuali rombongan si Bolly itu sendiri. Nah, setelah kejadian tersebut, akhirnya mereka saling terjaga dan benar-benar merasakan hawa ketakutan hingga pagi hari tiba. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan di jam 6 pagi. Mereka berempat saling menutupi tentang kejadian semalam. Untuk melaporkan kejadian semalam tersebut ya, akhirnya mereka melakukan aktivitas seperti memasak dan foto-foto. Saat itu, Bolang bersama si Bolly ini menuju ke sungai kecil. Untuk apa sih? Untuk mengisi botol air mineral yang telah kosong dengan air sungai tersebut. Namun ada hal yang tak terduga. Dia melihat ada sesajen di dekat sungai itu. Karena masih terpengaruh minuman keras, Bolang pun menghancurkan sesajen tersebut secara brutal dengan nendang gak karuan seperti orang kesetanan. Bolly yang melihat Bolang hanya bisa cuek bebek aja tuh teman-teman semua. Karena sebenarnya mereka berdua ini gak tahu mengenai dampak besar akibat melakukan perbuatannya itu. Setelah botol sudah terisi penuh, akhirnya Bolang dan Bolly kembali lagi ke tenda. Mereka pun langsung masak seperti biasa. Sambil mengabadikan momen, mereka berempat ini berdiskusi untuk pergi ke puncak atau enggak. Dan di saat diskusi sudah selesai ya, secara tiba-tiba kabut itu muncul dengan pekat tuh. Jarak pandang mereka tuh sekitar 1 meter aja tuh teman-teman semua. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan memilih untuk turun. Disinilah hal yang mengerikan terjadi. Usai masak dan packing, akhirnya mereka pun turun menuju ke base camp. Di saat mereka sampai di hutan lumut, tiba-tiba mereka bertemu dengan sosok besar yaitu Budeng. Budeng adalah sosok berbadan besar mirip seperti gorila, namun tidak memiliki kepala tuh. Kepalanya mirip seperti kepala sapi. Budeng ini mengejar mereka dan beberapa kali dari mereka ini terjatuh jungkir balik tuh teman-teman semua. Dan setelah usai dikejar-kejar oleh sosok Budeng tersebut, mereka pun melihat sosok genderuwo. Bukan hanya itu aja, sosok wanita yang mereka temui di hutan lumut juga mengikuti mereka di sepanjang perjalanan turun saat itu juga. Rasa takut yang luar biasa terus menghantui mereka di sepanjang perjalanan turun. Singkat cerita, mereka sudah sampai di pos 2. Namun, gangguan dan teror-teror dari penghuni Gunung Butak ini belum ada habisnya. Di tengah perjalanan, mereka menemui pendaki lain tuh. Tapi ketika mengikuti pendaki tersebut, ternyata pendaki tersebut itu bukanlah manusia. Bolang pun menyuruh kepada teman yang lainnya untuk tidak panik. Mereka pun terus lanjut hingga turunan setelah pos 2. Disinilah si Suta merasa tas ranselnya agak berat tuh. Suta memaksakan diri untuk lanjut sambil berdoa di dalam hati. Singkat cerita, tepat di jam 4 sore, mereka sampai di pos 1. Di pos 1 ini, satu persatu nama mereka dipanggil dengan nada yang sangat berat tuh. Dan ternyata yang memanggil nama mereka adalah sosok berbadan besar yang tidak jelas wajahnya. Karena merasa kesal, Kerung pun menyaut panggilan dari sosok tersebut. "Terserah kamu lah, saya nggak peduli, saya mau pulang." Bolly pun langsung menutup mulut si Kerung dengan tangan kanannya dan menasihatinya untuk tidak ngomong yang aneh-aneh. Karena langit sudah gelap, mereka pun mengeluarkan senter dan juga headlamp. Ketika sampai di pertigaan menuju ke base camp, mereka ini bertemu seseorang yang tidak dikenal tuh.
Orang tersebut bilang, hati-hati, sosok itu masih ngikutin kalian dan tidak ingin kalian selamat. Dengan cepat, Bolly dan teman-temannya langsung turun menuju base camp, dan selama perjalanan turun itu, mereka seperti diikuti oleh sesuatu yang tidak tampak tuh teman-teman semua. Pada kondisi seperti ini, Bolly dan teman-temannya terus membaca doa yang ia bisa dalam hati tuh. Singkat cerita, sampailah mereka berempat di base camp. Bolly dan teman-temannya sangat bersyukur. Dan sesampainya di base camp itu ya, ia langsung beberes dan memesan teh hangat sambil istirahat sejenak. Dalam obrolan kecilnya, Bolly dan teman-temannya sadar bahwa hal ini terjadi karena sebelum melakukan pendakian, mereka semua dalam keadaan mabuk atau meminum minuman keras. Alhasil, para penghuni Gunung Butak tidak menyukai dan berkeinginan untuk mencelakai Bolly serta teman-temannya. Bolly yakin ini akan menjadi pelajaran terbaik baginya, juga bagi teman-temannya. Setelah beberes itu sudah selesai dan istirahat itu sudah dirasa cukup ya, akhirnya Bolly dan temannya itu memutuskan untuk pulang pada malam itu juga ke arah Gresik atau ke arah rumah masing-masing. Dan alhamdulillah sesampai di rumah tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman semua. Itulah teman-teman semua cerita dari si Bolly bersama rekannya ketika melakukan pendakian ke Gunung Butak. Apa sih hikmah yang bisa diambil ya? Yang pertama adalah izin orang tua. Karena apa sih? Karena ya tadi ya, si Bolly ini tidak izin ke orang tua, tapi orang tuanya ini tidak mengizinkan anaknya untuk mendaki Gunung Butak pada saat itu juga. Nah, yang kedua apa sih? Yang kedua adalah rombongan Bolly ini mabok-mabokan atau meminum miras saat pendakian itu. Apapun peraturan di gunung tersebut ya, biasanya ada tuh. Bukan biasanya, tapi wajib. Dilarang membawa minuman-minuman keras gitu kan. Nah, apapun itu peraturannya, kalian coba taatilah. Bukan hanya di gunung aja teman-teman semua. Di kehidupan sehari-hari juga kita tidak diperbolehkan untuk meminum minuman keras atau mabok-mabokan. Terus apa sih pelajaran yang bisa diambil ya dari pengalaman si Bolly, yaitu persiapan kurang. Karena tadi dari segi pakaian aja rombongan si Bolly ini bisa dikatakan kurang safety lah ya. Dia memakai jaket Levi's yang dimana jaket Levi's itu sangat berat dan sangat tidak direkomendasikan untuk melakukan pendakian gunung. Cerita dari si Bolly atau pengalaman dari si Bolly ini bukan berarti untuk menakut-nakuti teman-teman semua ketika melakukan ke Gunung Butak maupun ke gunung manapun. Tapi jadikanlah pelajaran yang bisa diambil sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Segini aja dulu teman-teman semua pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.